Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 kelas Agroteknologi A akan mempraktikkan percobaan peristiwa difusi, osmosis, dan imbibisi. Sebelum kalian menonton video ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kodriah Umayyi, NIM 017. Perkenalkan, nama saya Dita Lusyanti Hidayat dengan NIM 019. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ica Aliza, NIM 020. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Anggi Kristiani, NIM 021. Perkenalkan, nama saya Muktafatul Hadisah, NIM 022. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahmawati, NIM 023. Perkenalkan, nama saya Nadia Mufidah, NIM 024. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Imbibisi adalah proses masuknya air pada suatu benda, seperti penyerapan air oleh benih. Berikut akan kami tampilkan hasil percobaan difusi, osmosis, dan imbibisi dari kelompok kami. Di sini saya akan mempraktekkan tentang difusi, yaitu difusi garam. Di sini ada 3 air, ada air panas, air biasa, sama air dingin. Di masing-masing gelas ini kita akan campurkan garam 1 sendok garam, dan jangan lupa menggunakan stopwatch. Di sini yang air panas, ini masih 28 detik, yang ini yang air biasa, dan ini yang air dingin. Kita tunggu sampai menyebar semua. Setelah 20 menit, ini hasilnya. Ini yang air panas. Ini air biasa. Dan ini air dingin. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan tentang difusi menggunakan sirup. Di sini sudah saya sediakan beberapa alat dan bahannya. Yang pertama yaitu air biasa sekitar 100 ml, air panas sekitar 100 ml, dan air dingin sekitar 100 ml, sendok, dan sirup. Baik, sekarang kita mulai untuk percobaannya. Kita masukkan 1 sendok sirup kepada masing-masing air. Setelah itu, kita amati berapa lama waktu yang dibutuhkan sirup untuk menyebar ke seluruh air. Inilah hasil proses difusi pada sirup sekitar dalam waktu 10-12 menit. Di sini pada air biasa sirup mengendap di bagian bawah, namun masih tercampur sedikit. Dan ini pada air panas, sirup menyeluruh ke seluruh bagian air
dan pada air dingin, sirup mengendap di bagian bawah dan belum tercampur menyeluruh ke bagian air. Maka kesimpulannya di sini, semakin tinggi suhu pada suatu air, maka semakin cepat laju difusinya. Saya di sini akan mempraktikkan tentang difusi menggunakan tinta dengan 3 macam air, yaitu air dingin, air biasa, air panas. Alat gambarnya adalah air, lalu pipet, sama tinta, sama gelas ukur dan gelas untuk airnya, sama ini timer. Sekarang kita akan melakukan prakteknya. Teteskan satu tetes ke dalam masing-masing air. Setelah diteteskan ke dalam masing-masing air, lalu kita akan men-timernya agar kita mengetahui berapa lama tinta itu mencampur ke seluruh air. Setelah 21 menit, semua air ketiganya sudah mencampur merata. Di sini saya akan melakukan praktikum osmosis pada buah apel. Sebelumnya saya sudah menyediakan alat dan bahannya seperti gelas, aquades sebanyak 100 ml, larutan gula sebanyak 100 ml, dan 2 potong buah apel berukuran 1 x 1 cm, dan timbangan serta alat tulis. Sebelumnya, timbang buah apel sebelum dimasukkan ke dalam larutan gula dan aquades. Setelah itu kita catat hasilnya. Potongan 1 ke dalam larutan gula dan potongan kedua ke larutan aquades. Setelah itu kita tunggu selama 1 jam. Setelah sampai 1 jam, kita angkat kedua potongan buah apel. Setelah itu kita timbang potongan apel yang pertama. Setelah itu kita timbang potongan apel yang kedua. Jika sudah kita timbang, setelah itu kita bandingkan berat yang pertama dengan berat yang kedua. Mungkin hanya itu proses dari osmosis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan proses
terjadinya osmosis. Osmosis sendiri yaitu perpindahan zat pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah menuju ke larutan berkonsentrasi tinggi. Kemudian untuk alat dan bahannya yang dibutuhkan yaitu yang pertama timbangan digital, yang kedua 2 potong kentang, yang ketiga air larutan Aquades sebanyak 100 ml, yang keempat larutan gula 100 ml, kemudian kertas dan bolpen untuk mencatat hasilnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kupas kentang jadi kubus menjadi 2 bagian, kemudian kentang ditimbang dalam timbangan digital. Sebelum itu kita nyalakan timbangannya, kemudian timbang kentang dan catat hasilnya. Setelah itu insertnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan kentang ke dalam larutan yang sudah ada. Masukkan kentang ke dalam larutan Aquades dan masukkan kentang ke dalam larutan gula. Setelah itu tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam kemudian kita angkat kentang yang direndam, kemudian kita timbang hasilnya. Karena keterbatasan alat, jadi kita pakai sendiri. Setelah itu kita catat hasilnya. Sekian percobaan praktikum osmosis hari ini. Selamat siang. Alat dan bahan yang diperlukan adalah biji kacang tanah, kemudian gelas yang ada ukurannya, kemudian air atau Aquades, lalu ada timbangan digital. Langkah pertama, kita harus menimbang 15 biji kacang tanah dengan timbangan digital dan mencatatnya. Setelah dilakukan penimbangan, hasil yang pertama menunjukkan 8 gram, kemudian yang kedua adalah 9,5 gram. Lalu setelahnya kita harus menuangkan Aquades ke dalam gelas. Kurang lebih 100 sampai 200 ml. Selanjutnya kita masukkan biji kacang tanah ke dalam air dan biarkan selama setengah jam. Setelah setengah jam sampai 1 jam, kita akan melihat hasil rendaman dari kacang tanah yang tadi. Kita ambil dari dalam gelas, kemudian ditiriskan pada selembar tisu.
Setelah dilakukan perendaman setengah jam sampai 1 jam, kondisi fisiologis biji kacang tanah sudah berubah. Kacang yang semulanya kusut menjadi lebih mengembang dan kandungan airnya tinggi. Setelah itu, dilakukan penimbangan melalui timbangan digital dan dicatat hasilnya. Hasil akhir setelah dilakukan penimbangan ialah pada kacang pertama semulanya 8 gram menjadi 18,3 gram. Kemudian pada kacang yang kedua yang semulanya 9,5 gram menjadi 21 gram. Di sini saya akan melakukan percobaan in vitro dengan perlakuan terhadap biji kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah gelas yang telah ditanda yaitu suhu kamar dan suhu kulkas. Lalu kacang hijau yang masing-masing yaitu sebanyak 100 biji, jadi dua-duanya adalah 200 biji. Kemudian ada timbangan digital dan ada air yaitu 200 ml yang nanti akan dituangkan ke masing-masing gelas sebanyak 100 ml. Nah, langkah yang pertama yaitu menimbang kacang hijau yang sebelum basah. Setelah itu, hasil dari timbangan tersebut dicatat begitupun terhadap kacang hijau yang kedua, timbang terlebih dahulu. Setelah ditimbang, masukkan air sebanyak 100 ml ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama yaitu gelas dengan suhu kulkas sebanyak 100 ml. Yang kedua yaitu ke dalam gelas dengan keterangan suhu kamar sebanyak 100 ml. Kemudian masukkan kacang hijau yang telah ditimbang dan yang telah ditulis beratnya ke dalam gelas dengan keterangan suhu kulkas. Pastikan semua kacang hijau terendam. Lalu lakukan terhadap biji kacang hijau yang kedua yaitu dimasukkan ke dalam suhu kamar. Pastikan semua biji terendam. Setelah itu, letakkan biji kacang hijau dengan keterangan suhu kamar di dalam kamar dan suhu kulkas dalam kulkas selama 24 jam. Setelah 24 jam, air dalam gelas tersebut dibuang lalu ditiriskan. Begitupun dengan perlakuan yang terhadap suhu kulkas, dibuang airnya lalu ditiriskan.
Setelah ditiriskan, langkah berikutnya yaitu menimbang kembali biji yang telah direndam. Yang pertama yaitu biji dengan suhu kulkas. Lalu catat dari hasil tersebut. Setelah itu biji yang telah direndam dengan suhu kamar ditimbang juga. Kemudian catat hasilnya. Nah, setelah diperoleh hasil dari berat biji yang setelah direndam dan sebelum direndam, kemudian kita bisa menghitung berapa perbandingan antara berat sebelum direndam dan sudah direndam dengan cara mengurangi berat setelah direndam dan sebelum direndam. Nah, itu tadilah percobaan IMI-PC dengan perlakuan terhadap biji kacang hijau. Sekian video percobaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.